Ya, Timnas. Betul. Jadi seperti yang mungkin saya dapat laporan dari Bang Eko, teman-teman semuanya, Riau ingin dibentuk ASI-nya. Sebetulnya kalau saya bilangnya bukan dibentuk, karena di sini ada Bang Yonda juga yang sedikit Betul, banyaknya sudah betul. tahu bagaimana ASI. Artinya sebetulnya tinggal meneruskan aja kepengurusan ASI yang sudah ada sebelumnya. Dan mungkin bagi yang belum tahu, sedikit secara singkat saya coba sampaikan. ASI itu dibentuk sebelum tahun 2015, saya kurang tahu tepatnya, tapi diresmikannya oleh Menpora atau dikukuhkannya oleh Menpora itu pada tahun 2015. ASI dipimpin oleh Ketua Umum yang bernama Mandira Isman. Nah, ASI ini olahraga kepanjangan dari Asosiasi Street Soccer Indonesia, atau bisa kita bilang olahraga sepak bola jalanan. Nah, di ASI ini sendiri kita sebetulnya ada aturan-aturan yang memang kita terapkan untuk kejuaraan-kejuaraan tertentu. Tapi kalau mengenai sosialisasi street soccer sendiri sebetulnya tidak ada aturan baku. Artinya kita kembali ke definisi awal, street soccer adalah sepak bola jalanan yang ya kita main di kampung, main di gang, main di mana aja, itu namanya street soccer gitu. Nah, dari situlah kita mengembangkan ASI sampai akhirnya beberapa kegiatan, salah satunya yang kemarin terakhir ketemu Bang Yonda di pembentukan timnas ASI untuk kejuaraan internasionalnya kita sudah lakukan. Nah, dari berdirinya ASI 2015 sampai dengan saat ini sudah banyak proses, sudah banyak kegiatan, program yang sudah kita jalankan. Di antaranya karena ASI bergabung dengan Formi, yang dulu namanya Formi, sekarang namanya Formi, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, kita terlibat dalam berbagai kegiatan nasional yang dibuat oleh Formi. Salah satunya adalah Fornas. Dari Fornas yang pernah kita ikutin dari 2015 di Bali, kemudian sampai yang terakhir kemarin di Sumatera Selatan. Nah, saya juga sempat lupa waktu kemarin di Sumatera Selatan untuk kontak Bang Yonda. Mohon maaf Bang Yonda sebelumnya. Kita sempat miss gitu. Sumatera Selatan harusnya ke Riau kan dekat tuh. Harusnya kemarin kita kabarin si Riau bisa hadir atau enggak untuk di ajang Fornas itu. Nah, kita senang ASI dari 2015 sampai dengan saat ini sudah banyak kegiatan, baik nasional ataupun internasional. Internasionalnya yang pernah kita buat itu kejuaraan internasional soccer. Itu berbarengan dengan Tavisa Games. Selain itu, kegiatan internasional juga kita bersama dengan partner-partner kita, mitra-mitra kita seperti Rumah Cemara, mengirimkan tim untuk ikut seleksi, bukan seleksi, untuk ikut kejuaraan HWC, Homeless World Cup, ataupun Garuda Baru untuk ikut Street Child World Cup. Itu salah satu program-program yang kita jalankan dari skala internasional. Nah, ASI seharusnya sudah melakukan musyawarah nasional, sudah seharusnya mengganti kepengurusan, tapi karena memang faktor pandemi COVID-19 yang kita harusnya 2020 sudah berakhir, tapi terpaksa kita tunda, yang insya Allah musyawarah nasional ASI sendiri akan diselenggarakan insya Allah 2023 pertengahan, ataupun mungkin nanti akan dikabari lebih lanjut. Nah, sekilas itu mengenai ASI dari saya. Mungkin teman-teman bisa ngobrol atau Bang Yunda bisa menambahkan sedikit mengenai ASI itu sendiri seperti apa, karena saya sama Bang Eko jujur merasa senang. Mungkin imbas dari Fornas 6 Sumatera Selatan kemarin, banyak orang-orang yang akhirnya tergiur lagi sama ASI, dan akhirnya ASI bisa aktif lagi nih. Kurang dari 1 bulan terakhir, beberapa provinsi-provinsi baru sudah mulai minta dibentuk. Bang Eko tahu tuh, kita 1 bulan dari ini hampir setiap minggu Zoom meeting dengan calon-calon pengurus baru gitu. Alhamdulillahnya karena teknologi sekarang sudah memadai, artinya kita bisa Zoom, bisa ketemu langsung, walaupun secara virtual, kita bisa saling kenal, saling sapa satu sama lain. Sementara itu dari saya mengenai ASI, mungkin Bang Yonda selaku sekretaris ASI Provinsi Riau
boleh menambahkan. Kalau nggak salah juga Bang Yonda sudah habis SK-nya. Saya nggak tahu bagaimana di Riau sendiri. Monggo Bang Yonda, silakan. Terima kasih Bang Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mungkin sudah lama kita tidak mendengarkan Asosiasi Street Soccer Indonesia ini, karena semenjak saya mendapat SK menjadi sekretaris, yaitu ketuanya Bang Ari Nugroho, kita beberapa kali mengikuti program ASI yang ada di Jakarta, yaitu seleksi pemain yang mau dibawa ke timnas ASI itu. Paling sedikit penambahan Bang, untuk info yang kemarin kita belum mendapatkan info yang ada di Palembang. Cuma alhamdulillah beberapa orang sudah menelpon saya untuk menjadi ketua street soccer. Jadi mungkin dari teknisnya di Riau sendiri nantinya saya akan duduklah sama-sama yang calon-calon ketua supaya street soccer ini berjalan kembali. Begitu Bang Fahmi. Siap Bang Yonda. Kalau saya sih melihatnya mungkin gini ya, kita langsung bicara teknis. Calon ketuanya sudah ada Bang Yonda? Oh siap. Sudah ada belum? Yang sudah menelpon saya salah satunya Bang Anies Murzil, siap mengambil street soccer. Oke. Udah ada di sini Bang. Artinya kalau saya mungkin nanti setelah ini bisa berkenalan Bang Anies serta rekan-rekan yang mungkin nanti dibentuk. Kalau dari kami dari pusat sebetulnya sangat open. Kami tidak mau mengintervensi siapapun pengurus yang ada nanti di Riau atau di provinsi manapun. Yang terpenting karena memang Riau sudah pernah ada sebelumnya kepengurusan, silahkan berkomunikasi. Syukur-syukur mungkin kalau saya mengatakan kalau memang ini memungkinkan silahkan dilakukan, ikuti proses musyawarah provinsi. Ya. Jadi karena memang dulu ketuanya Bang Ari Nugraha, saya juga belum tahu kabar terakhir Bang Ari seperti apa. Tapi karena di sini ada sekjennya, ya dibikin aja musyawarah provinsi. Di mana nanti dalam musyawarah provinsi tersebut ya disahkan ketua terpilihnya. Itu. Kalaupun memang memungkinkan. Kalau memang tidak memungkinkan, ya kita asumsikan sebagai kepengurusan pertama tidak aktif. Jadi anggap kepengurusan pertamanya Bang Ari dengan Bang Yonda kita anggap misalnya di freeze, kemudian dibentuklah kepengurusan baru yang tidak perlu melalui proses musyawarah provinsi. Tapi ini juga harus ada hitam di atas putihnya. Artinya misalnya karena Bang Yonda juga masih bisa dihubungi menyatakan bahwasannya kepengurusan Ari Nugroho dinyatakan vakum. Kami menyatakan kepengurusan Ari Nugroho vakum dan menyerahkan selanjutnya untuk pembentukan ASI kepada pengurus pusat. Nah dari situ kan pengurus pusat akan menerima misalnya mandat siapa nih calon ketua berikutnya. Karena kalau misalnya kita ikuti proses yang kedua, maka secara otomatis kita tidak bisa memberikan SK langsung gitu, tapi harus surat mandat dulu nih sampai nanti benar-benar pengurusnya siap dilantik. Oke, tinggal misalnya salah satu pengurus pusat berangkat ke Riau untuk melantik, itu selesai. Tapi kan kalau misalnya proses yang pertama melalui musyawarah provinsi itu kan sudah sah secara ini, tinggal proses pelantikannya aja gitu. Tinggal proses pelantikannya sama seperti yang tadi, tetapi bunyinya bukan surat mandat lagi, tapi hasil keputusan musyawarah provinsi. Gitu. Nah, kita mengikuti saja kebijakan mana yang mau dipakai oleh Riau, kalau menurut saya. Yang penting, saya ini berharap dalam proses pelantikan ASI Provinsi Riau ini sendiri bisa dibarengin sama pelantikan ASI Kabupaten Kota di Provinsi Riau. Artinya dalam satu waktu kita bisa melantik bersamaan. Artinya misalnya setelah ASI Pusat melantik ASI Provinsi Riau, mungkin setengah jam atau sejam atau enggak sejeda, kita langsung ASI Riau melantik ASI Kabupaten Kota. Gitu. Jadi kan waktunya tidak terlalu bertele-tele. Walaupun memungkinkan, kalau memang tidak ya nggak ada masalah. Yang terpenting kita berharap di Riau kepengurusannya aktif kembali.
dan tidak perlu menunggu program-program yang ada dari pusat, karena memang kalau dari pusat kita sih beranggapan pusat itu lebih ke kejuaraan nasional yang memang kita berbarengan dengan Fornas, kemudian juga kita lebih ke arah aturan atau segala macam yang memang nanti turunannya ke bawah. Tapi selebihnya kalau memang Riau pengen aktif, pengen buat kegiatan kompetisi sendiri, ya dipersilahkan banget. Kita sangat open banget, kita sangat senang banget kalau memang misalnya asli Riau mau bikin kejuaraan seprovinsi Sumatera, sepulau Sumatera juga nggak ada masalah di kita. Gitu, yang terpenting komunikasinya aja. Info aja ke pusat, Bang, kita mau ada seleksi begini, kita mau ada acara begini. Sementara itu dari saya, Bang Yonda. Jadi Ya, saya serahkan ke pengurusannya, mekanismenya ke Abang Yonda selaku Sekretaris Provinsi Riau, beserta teman-teman yang lainnya. Gitu. Sementara itu mungkin Bang Eko, mungkin ada tambahan? Silakan Bang Eko. Bang Eko. Oke, kayaknya Bang Eko belum bisa respon nih Bang Yonda. Silakan Bang Yonda, mungkin ada masukan atau yang lainnya, atau pengurus-pengurus mungkin mau biar kenal juga, silakan. Monggo, Bang Yonda atau yang lain teman-teman dari Riau, biar kita juga saling kenal satu sama lain, silakan. Untuk apa dulu Bang? Perkenalan dulu untuk abang-abang yang udah di dalam Zoom ini. Boleh, siap, silakan Bang. Bang Anies dulu, Bang Anies mana Bang Anies? Bang Anies. Iya, kami ini disuruhnya masuk nih, dia diam aja. Bang Anies. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamera saya nggak tahu nih apa masalah. Setiap dihidupin kamera langsung off nih zoomnya. Aduh, minta ganti tuh. Aduh, Kata si yang buat Tata, malu lah. kata si Tata teknologinya kurang bagus nih ya. Saya bilang HP mahal, saya bilang teknologi kurang bagus untuk apa katanya. Baik, nanti foto saya kirim lah ya. Foto menyusul Bang. Foto menyusul. Pak Fahmi, salam kenal Pak Fahmi. Mana Pak Fahmi ya tadi? Siap, salam kenal Pak. Ya, saya Anies Murzil, aktif di olahraga lah di Pekanbaru, di Riau. Kemarin saya membaca profil ASI, saya tertarik juga dengan Asosiasi Street Soccer Indonesia ini. Nah, setelah saya komunikasi dengan pengurus pusat, ternyata teman-teman pengurus di Riau juga teman-teman saya juga, Aris Nugroho sama Yonda sekretaris. Nah, setelah komunikasi, saya pikir teman-teman Ari sama Yonda sudah menyampaikan inilah izin mereka lah untuk bisa saya di ASI Riau. Tapi nanti kalau prosedur dan tata caranya juga harus mengikuti aturan PP, ya monggo diatur aja bagaimana Yonda nanti mengatur, apakah kita harus musprov atau hanya berita acara nanti secara administrasi kami buat untuk pengalihan kepengurusan atau apalah namanya. Terserah nanti administrasinya bisa kita siapkan bersama-sama di Riau. Kebetulan saya sedang di Bandung, mungkin awal Desember kembali ke Pekanbaru, nanti di Pekanbaru bisa kita urus administrasinya. Nah, bersama dalam grup dalam WA ini, dalam Zoom ini saya juga mengundang
ada Devi. Devi, mana Devi tadi? Devi mana? Devi, mana Devi? Ah, nggak ada. Istirahat Mana? ya bang. Oh, itu dia. Hadir. Aduh suara anaknya. Ya apakan lah dulu. Keloni lah dulu. Ya Bang Anies. Ya, malah kabur. Ini Tata Haira. Tata Haira ini aktivis yang saya bawa juga. Mudah-mudahan dia bisa membawa jaringannya masuk ke ASI semuanya. Saya fungsikan untuk membangun jaringan sponsorship. Aduh Bang Anies ya. Salam kenal Bang Pami. Ini ternyata kami di ASI ini juga banyak yang udah kenal nih. Pak Yonda nih luar biasa nih. Tokoh muda yang lagi cemerlang-cemerlangnya di Riau nih. Pak Yonda lagi sibuk ngurusin Iya. futsal dia ta. Iya. Lu futsal kan? Aku nih Devi tadi Iya. mana Devi? Devi tadi mana Devi? biar lagi ngurus apa? Ini domestik, jangan dipaksa. Nah, Jangan Devi menekan. juga anggota Yonda nih di futsal nih. Siapa bang? Devi. Oh Devi. Ah, Ya, kita kalau udah ketua KONI, mantan ketua KONI Kota Pekanbaru ini manggil kita kan mengurus olahraga ini kan semangat kita. Betul bang. Giroh apa kita nih bangkit ya buatnya. Bagus dia cara membangkitkan semangat olahraga nih kan. Cocok tuh bang. banyak kali bola lambung ta. Nggak ada, memang begitu keadaannya. Bagaimana Pak Yonda? Enggak. Lanjut semangga mana kalau enggak? bahasa Melayu itu. Langgam Melayu nih kita kan gitu emang. Iya. Hati senang selalu kan? Iya betul. Iya. Pokoknya Pokoknya ini Angga, kau? Ini dia nih. Halo, assalamualaikum, abang-abang semua. Salam kenal, Bang Yonda, Bang Pami. Salam Ya, kenal. Angga. Mainkan lagu iya. Langgam Melayu kita tuh enggak? Penyanyi nih. Enggak nih kita harapkan dia bisa membantu di administrasi nanti karena dia tugasnya memang operator sekolah ini kan. Dia memang operator ini. Siap, Bang, siap. Nah, nanti event-event futsal bisa lah dipakai juga mereka nih enggak? Yonda. Siap bang. Aman bang. Apalagi untuk bang semua bang. apalagi tingkat pelajar bisa tuh, Bang Yonda. Nah, udahlah. Apa tuh enggak? Untuk tingkat pelajar SMA kan, bisa. Kita kondisi. Siap. Bisa. Kita Ya, atur. dia pelajar-pelajar nih harus dia digalakkan lagi kan. Itu banyak di pelajar kan. Iya. Betul. Soalnya animo yang paling besar tuh di pelajar, Bang Tata. Betul. Di siswanya atau di siswinya nih? Siswa, kalau siswi lain cerita. Nah, ini kan nggak bisa, harus seimbang deh nggak? Nanti kita pilih-pilih yang siswinya. Oh gitu. Kok Ya, dipilah di siswi? Di siswa ada dipilah? Kalau yang di siswi kita pilih yang bibit unggul, Bang. Oh gitu. Memang. Silakan ya lain ya. Nanti gimana teknisnya kami serahkan ke Yonda. Gimana bagusnya Yonda? Ya Bang Anies, mungkin nanti pas sudah Bang Anies ke Pekanbaru kita berkabar Bang. Kita duduk Bang. Iya nih. Oke. Bang Anies ini dia sering ke dia kota Widiling Sumping aja dia nih. Sering terbang terus kayak Bang Tata ya. Iya. Aduh. Kita tunggu Bang Anies lah, cerita-cerita jauh nih kurang pas dia. Dia harus di sini dulu Bang Anies nih kita tunggu nih. Ditunggulah Bang Anies. Seru nih, Ya. saya dengar kayak
kepengurusan yang Bang Anies sudah mau bentuk, saya rasa sih sudah oke, Bang. Artinya Wah, ada Bang kena Tata langgam yang lagi sudah kita, siap kena langgam Melayu ya. dengan apa namanya konsep-konsep partner bisnisnya dan segala macam. Kemudian ada Bang Angga juga yang punya basis massa, dan ya saya rasa harusnya Riau ini bisa bergerak lah. Dan memang kalau kita bilangnya nggak usah nutup diri untuk cowok aja, Bang. Artinya ASI itu sebetulnya terbuka untuk siapapun, tua, muda, pria, wanita bisa. Tinggal kreativitasnya dari pengurus aja bermain seperti apa. Dan saya juga kalau kita bicara ASI, salah satu media yang bisa kita jual ataupun salah satu alat yang bisa kita jual, dia itu kan ada adboard di setiap pertandingan apa yang ada peraturannya kan ada papan pantul. Kita selalu jualan di papan pantul, Bang Tata. Jadi kalau dulu di Fornas kita selalu jualannya, kita nggak pernah cari sponsor yang kakap. Kita sadar diri kalau memang ASI ini untuk kegiatan-kegiatan tertentu nggak main kakap, tapi kita mainnya receh tapi banyak gitu. Jadi kayak misalnya karena kita punya papan pantul itu 16 kali 22 meter, kita jual aja tuh waktu itu kita jual per meternya itu 1 kali 1 meter itu siapa yang mau harganya 2 juta. Kita cari aja pengusaha-pengusaha atau generasi muda atau calon-calon politikus yang maupun juga kita berikan spot di situ. Tapi dengan catatan mereka tidak mencantumkan sebagai caleg atau apa. Biasanya kayak kita tulis tokoh pemuda Riau atau tokoh pemuda Pekanbaru dan segala macamnya. Itu yang memang menjadi nilai jual kita. Artinya mungkin kan kalau olahraga lain mereka harus ada baliho dan segala macam. Kita pun selain baliho kita sudah punya papan pantul itu yang bisa kita jual. Bahkan kita bisa taruh dua sisi, luar dalam gitu. Jadi itu peluangnya besar untuk kita berbicara apa mengenai event atau kegiatan itu sendiri. Paling kayak gitu. Jadi mungkin setelah ini saya serahkan ke Bang Yonda sama teman-teman semuanya mengenai mekanisme dan prosesnya seperti apa. Apakah mau proses pertama musyawarah provinsi atau proses kedua yang sudah menyerahkan aja, saya serahkan semuanya ke Bang Yonda. Tapi paling tidak ketika proses kedua itu kita juga butuh kepastian dari pengurus-pengurus sebelumnya atau minimal ketuanya Bang Yonda, Bang Hari ini sudah menyerahkan menyatakan nonaktif gitu, dan kepengurusannya diserahkan ke pengurus pusat. Setelah surat itu kami terima, tinggal silakan pengurus baru yang mau diberikan surat mandat membuat semacam profil kepengurusannya, mulai dari siapa ketuanya, sekretaris bendahara beserta turunannya ke bawah, kemudian apa program kerjanya, kemudian di mana rencana sekretariatnya. Jadi dari situ kita bisa berikan surat mandat kepada pengurus untuk menjalankan organisasi sementara sambil nunggu waktu kapan pengurus ini siap dilantik. Biasanya mandat itu berlaku paling lama 6 bulan atau 1 tahun. Jadi dalam kurun waktu tersebut pengurus yang mendapatkan surat mandat harus segera membuat pelantikan. Gitu. Jadi mengenai proses pelantikannya sendiri ya sudah saya yakin abang-abang semua tahulah bagaimana proses pelantikan dan kita tinggal mengikuti aja. Sementara itu dari saya, Bang Yonda. Oh iya, satu lagi, Ketua Umum Mas Mandira Isman, mohon maaf tidak bisa hadir karena beliau masih ada kegiatan yang memang tidak bisa hadir. Kemudian juga Sekjen juga karena baru pulang dari G20 kemarin, karena dia juga pengurus HIPMI, mohon maaf juga tidak bisa hadir karena harus menyelesaikan pekerjaan yang tertunda karena G20. Jadi kami menyampaikan permohonan maafnya dan ya kami berusaha mewakili pengurus pusat ASI. Sementara itu Bang Yonda dan teman-teman. Bang Eko mungkin mau menambahkan? Mungkin nanti setelah ini Bang, mungkin saya coba komunikasi ke Ketua Bang Ari dulu. Gimana nanti mungkin kami duduk bersama lah di Riau, di Pekanbaru ya Bang. Siap. Mau teknisnya itu musda atau mandat, nanti kita kabari ke ASI Pusat. Siap. Sementara mungkin itu dari saya, Bang Yonda, Bang Tata, Bang Angga, serta Bang Anies dan yang lainnya, Mbak Yeni dan Bang Riko.
Ada lagi yang kira-kira mau kita bahas, Bang? Saya pikir cukup. Atau Bang Eko? Tinggal Komando Yonda aja. Mau di mana yang diarahkan. Ya, Siap. Bang Anies. Kalau kita sama Bang Anies percaya kita Bang Fahmi. Insya Allah Siap, jalan siap. olahraga. Siap. Karena saya lihat profilnya Bang Anies ini sepertinya agak kuning warnanya ya. Hah? Apa? Sama lah, TikToker kita sekitar Bos warna Yonda juga ada, lah. Bang. Makin banyak warna, Iya, makin iya. warna jadi ya Bang. Iya. Karena ketum kita ini warnanya Biru. biru nih. Kita nggak ada Biru. yang lain. Tapi- ya. Tapi dulunya Iya. kuning dia tuh. Dia tuh banyak Iya. tuh di rak-rak bajunya tuh, di apanya tuh macam-macam warna itu. Pusing Biru, boleh bisa kita. kuning, bisa hijau, bisa. Tergantung musim aja. Betul Bang Data. Iya. Musim aja, tergantung Kalau musim. saya tergantung siapa yang berani ngasih gede aja, saya bisa ganti warna kan gitu. Cocok. Siap. Siap. Dia take Oke, Bang. juga. Oke. Sementara itu dari saya, Bang Yonda, kok Ya Bang Fahmi. kemana nih? Bang Eko. Siap, Bang Fahmi. Oke, Bang Eko sementara itu dari gua. Bang Eko kalau mau nambahin lagi silakan. Dan gua mau izin Bang Yonda serta Bang Anies dan yang lainnya karena masih ada pertemuan, jadi harus live duluan dari Zoom. Mungkin teknis lainnya kita serahkan ke Bang Eko. Kalau gitu kita pamit undur diri dulu Bang Anies, Bang Yonda. Siap, Bang Fahmi. Ini perkara lainnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, makasih Bang Fahmi atas waktu dan penjelasannya. Izin Bang Yonda dan teman-teman. Berarti langkah selanjutnya tinggal menunggu aksi dari teman-teman ASI Riau ya, Bang Yonda ya, siap. Ya Bang Eko. Oke, siap. Berarti malam ini kita akhiri saja ya. Oke. Tinggal Oh, saya yop. dapat perkembangan Oke. selanjutnya dari Bang Anies dan Ya. Bang Yonda. Oke Bang Eko. Ya, ya udah. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya Bang. Oke. Izin, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.